Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Para jamaah i'tikaf wal musallin, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. InsyaAllah pada siang hari ini biidznillah kita akan membuka kembali kajian yang insyaAllah akan berisi tentang nasihat-nasihat wa taujihat dan arahan-arahan fi fiqhi ta'abbudi li rabbil bariyat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ambil ini dari tulisan salah satu guru kami, yaitu Syekhuna Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yang beliau menulis banyak nasihat yang berkaitan tentang ibadah, terutama pada saat kita memasuki bulan Ramadan. Nasihat yang pertama yang dikatakan oleh beliau adalah bahwasanya perlu diketahui bahwa setiap dari kita wajib meyakini Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Maha Kaya dan tidak butuh ibadah kita. Jadi nasihat pertama yang patut untuk kita renungi semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Fatir ayat ke-15. Dalam surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segenap manusia, kalian ini seluruhnya fakir, fuqara. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ayat ini ya ngajarin kepada kita bahwasanya ya ayyuhan nas antumul fuqara. Kalian ini semua, kata Allah, fakir, miskin, membutuhkan Allah, itu fuqara, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allahnya huwal ghaniyyul hamid. Adapun Allahnya Maha Kaya lagi Maha terpuji, kata Allah. Ini kaidah yang mesti kita bawa dalam masalah ibadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak membutuhkan ibadah kita, namun kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 54. Pada surat Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, siapa yang mau murtad, kata Allah Subhanahu wa taala, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Silahkan murtad, kata Allah. Yang mau murtad, murtad sana, kata Allah. Yang enggak mau salat, enggak usah salat. Yang gak mau puasa, gak usah puasa, kata Allah. Jangan seakan-akan Allah membutuhkan puasanya kita, salatnya kita. La wallah, sama sekali enggak. Man yartadda minkum an dinih, yang mau murtad, murtad, keluar dari Islam. Jangankan masalah salat puasa, keluar dari Islam, terserah, kata Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah. Kalau kalian murtad, tinggal Allah ganti kalian dengan umat yang baru. Yang mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Mereka jihad fisabilillah, mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Itu dia. Ini kita mesti tahu nih jamaah rahimakumullah. Surat Al-Maidah 54 itu ngajarin kepada kita konsep besar dalam beribadah kepada Allah. Jangan pernah merasa Allah membutuhkan ibadah kita. Untuk para mu'takifin, jangan pernah merasa bahwa Allah membutuhkan i'tikafnya kita. Jangan pernah ngerasa bahwa kalau saya nggak i'tikaf,
ya Allah Subhanahu wa taala, atau akan ada sesuatu yang terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kuranglah kesempurnaan Allah gara-gara saya tidak itikaf. Kalau saya tidak sholat, nanti Allah Subhanahu wa taala kurang kesempurnaannya. Kalau saya itikaf, maka Allah akan menambah kesempurnaannya. Kalau saya sholat, berarti kesempurnaan Allah tambah luar biasa. Sama sekali tidak, jemaah. Mau itikaf, mau nggak itikaf, mau puasa nggak puasa, terserah. Allah Maha Kaya dengan ibadah kita ataupun tanpa ibadah kita. Ya, ini konsep besar yang harus kita ketahui, bahwa Allah sama sekali tidak berpengaruh dengan ibadah kita, sama sekali, jemaah. Bahkan lihat dalam surat Al-Maidah tadi 54. Mau murtad, kata Allah, Allah nggak bilang, ya Allah jangan murtad dong. Kalau kamu murtad, Islam sepi. Kalau kamu murtad, nanti siapa yang mau sholat? Allah nggak ngomong gitu. Man yartadda minkum an dinih, mau murtad, murtad sana, kata Allah. Allah nggak punya manfaat apa-apa dengan Islamnya kita, jemaah sekalian. Sedikit pun nggak punya. Allah Maha Kaya. Allah tetap kaya, kita mau sujud nggak mau sujud. Allah tetap kaya, kita mau puasa atau nggak mau puasa, Allah tetap kaya. Maka dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi," kata Allah, wahai para hambaku, "innakum lan tablughu dhurri fatadurruni." Sesungguhnya kalian, kata Allah, tidak akan pernah bisa menyakitiku, kata Allah. "Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa memberikan saya manfaat, kata Allah. Lihat, gak ada yang bisa bikin Allah memiliki turunnya kesempurnaan, tidak pula manfaat, gak ada. Lalu Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqar qalbin rajulin minkum, ma zada fi mulki syai'an." Kata Allah, wahai para manusia, kalau orang pertama, dari orang pertama, dari jin yang pertama diciptakan, sampai manusia terakhir, sampai jin yang terakhir, itu jumlah itu semua, semuanya baik, semua soleh, semua sholat, semua sedekah, semua, mazada fi mulki syai'an, tidak menambah kesempurnaanku, kata Allah. Ini satu Jakarta sholat semua, Allah nggak tambah kaya, enggak. Satu Jakarta nggak ada yang sholat, Allah nggak turun miskin, nggak akan. "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbi rajulin minkum." Dan kata Allah, jika orang yang pertama sampai orang yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya nggak ada yang sholat, semuanya maksiat sama Allah, ma naqasa min mulki syai'an, tidak sedikit pun mengurangi kesempurnaanku, kata Allah. Lihat. Setidak butuhnya itu Allah kepada kita. Setidak ada manfaatnya itu ibadah kita bagi Allah. Gak ada manfaatnya sama sekali. Wallahi gak ada manfaatnya. Sedikit gak ada. Ini masjid kosong, gak terjadi apa-apa di sisi Allah. Ini masjid penuh, gak terjadi apa-apa di sisi Allah. Allah gak tambah kaya gara-gara Al-Fatah penuh. Allah juga gak kurang kesempurnaannya gara-gara Al-Fatah sepi. Gak. Allah ghaniyun hamid. Allah ini maha kaya, gak butuh dengan ibadah kita. Ini konsep besar jemaah sekalian dalam melihat ibadah. Karena dari sini barulah kita mengetahui bahwasanya rahmatnya Allah begitu besar. Allah tidak butuh kepada kita, namun kalau kita ibadah, Allah ganjar dengan kebaikan demi kebaikan. Padahal Allah gak butuh. Kita, kalau ada orang yang bekerja untuk kita dan kita tidak butuh, kita gak mau gaji dia. Orang saya gak butuh kok. Mau kerja kayak apa kayak, saya gak butuh sama kamu. Kita gak bakal naruh perhatian sama orang yang kita gak butuh. Tapi Allah Jalla wa'ala maha kaya. Allah perintahkan kita ibadah. Allah ancam kita kalau kita tidak ibadah. Dan kalau kita ibadah, Allah memberikan ganjarannya. Bahkan kalau hambanya bertaubat, Allah bahagia. Lebih bahagia dibanding seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir. Lihat. Apakah konsep ini tidak menambah kecintaan kita kepada Allah? Allah tidak butuh tapi jor-joran ngasih kita. Jamaah sekalian barakallahu fikum. Ini malam Lailatul Qadar murni, malam Lailatul Qadar murni kebaikan hanya untuk manusia.
Apa sih kebaikannya untuk Allah? Tidak ada. Allah cuma pengen ngasih manusia itu aja. Dan itu Rabb kita Azza wa Jalla yang maha mulia. Yang maha pemberi, yang maha penyayang dan pengasih kepada kita. Allah kasih satu malam Anda beribadah di sini sama seperti 1000 bulan. Allahu Akbar. Padahal Allah nggak butuh ibadah kita. Waman yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Makanya sadar, ini ibadah, kalau kita mau ibadah, kebaikannya kepada kita. Kalau kita nggak mau ibadah, keburukannya juga kepada kita. Semua balik ke kita. Jadi yang paling mendapat manfaat kalau kita itikaf itu siapa? Diri kita, bukan Allah. Kalau kita nggak puasa sekalipun, nggak mau sholat sekalipun, yang paling rugi siapa? Kita. Jadi Allah benar-benar tidak butuh dengan sholatnya kita. Tidak butuh dengan i'tikafnya kita. Allah nggak butuh dengan puasanya kita. La wallah, sedikit pun nggak butuh Allah. Kalian ada banyak rahmat dari Allah. Syaratnya ini udah selesai. Mau silahkan, nggak mau silahkan. Wallahu ghaniyul hamid. Allah ini maha kaya lagi maha terpuji. Dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rubah isi kepala kita, rubah konsep kita dalam ibadah. Ya. Bahwa yang membutuhkan ibadah ini murni kita, bukan Allah Jalla wa'ala. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu nasihat pertama. Ya. Agar kita mengetahui bahwa Allah maha kaya, tidak membutuhkan ibadah kita sedikit pun. Ya. Nasihat yang kedua. Hak Allah besar. Hak Allah besar. Hak Allah itu sangat besar jemaah sekalian. Syekhuna mengatakan, "I'lam wafaqakallah anna haqqallahi 'alal 'ibad 'azim." Ketahuilah bahwa haknya Allah kepada para hambanya itu besar luar biasa. Wa annahum mahma tawassa'u fil 'ilmi falan yaqdiru haqqa qadrihi, falam yuqaddiru haqqallah. Setiap hamba yang totalitas dalam beribadah, sejatinya dia belum sampai kepada tahap yang dia telah menunaikan seluruh haknya Allah. Lihat ini. Setiap hamba yang totalitas dalam ibadah sekalipun, dia belum sampai kepada batas menunaikan seluruh hak-haknya Allah. Belum. Hak Allah ini sangat besar jemaah sekalian. Ya, hak Allah ini sangat besar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Al-Hajj ayat 74 mengatakan, dalam surat Al-Hajj ayat 74 Allah mengatakan, ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka ini mampu memberikan hak-hak Allah sesuai dengan haknya. Ya. Manusia itu nggak mampu memberikan hak Allah sesuai dengan haknya Allah Jalla wa'ala. Perhatikan sebuah ayat. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 102. Pada surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran 102. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Setotalitas-totalitasnya takwa. Gak boleh kurang. Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Gak terima Allah yang kurang-kurang. Haqqa tuqatih. Apa yang terjadi? Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, haqqa tuqatih, yang Allah inginkan haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa, an yuta'a fala ya'si, wa an yudhkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Kata Abdullah bin Mas'ud, haqqa tuqatih itu adalah Allah itu senantiasa ditaati dan tidak pernah dimaksiati. Senantiasa diingat dan tak pernah dilupakan. Senantiasa disyukuri dan tidak pernah dikufuri. Taat terus tanpa maksiat. Ingat terus tanpa lupa, syukur terus tanpa kufur. Kata Abdullah bin Mas'ud, haqqa tuqatih itu Allah mintanya taat terus, tidak ada maksiat. Ingat terus,
tanpa lupa. Ya. Bersyukur terus tanpa kufur. Baik. Siapa yang mampu sampai seperti ini dalam ibadah kepada Allah? Taat terus gak ada maksiat. Gak ada yang mampu jemaah. Ingat terus gak pernah lupa. Gak ada. Terkadang kalau senang aja lupa dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau ditampilkan kepada kita proyek besar-besaran, walaupun ada syubhat-syubhatnya, kita lupa sama Allah karena nilainya begitu besar. Laki-laki dihadapkan sama perempuan, lupa sama Allah. Sekarang haqqa tuqati, kata Abdullah bin Mas'ud, taat terus tanpa maksiat. Ingat terus, gak pernah lupa. Bersyukur terus tanpa kufur. Jadi full 24 jam mesti sempurna seperti itu. Itu namanya haqqa tuqati. Karena haqqa tuqati ini, jamaah rahimakumullah, Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, lama nazalat ittaqullaha haqqa tuqati, saat ayat itu turun, dalam surat Ali Imran 102 tadi, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang maksimal haqqa tuqati, ishtadda 'alal qaumil amal. Para sahabat itu benar-benar totalitas mati-matian dalam beramal. Karena Allah mintanya bukan takwa biasa, tapi totalitas. Sebenar-benarnya takwa. Hatta waramat araqiyahum wa taqarrahat jibahuhum. Para sahabat ibadah saking haqqa tuqati sampai kaki-kaki mereka bengkak-bengkak, jidat mereka pada luka. Coba lihat. Ingin mengejar haqqa tuqati, dan itu sangat berat untuk para sahabat. Kalau sholatnya mesti lama, mesti banyak, luar biasa. Itu dulu gitu haqqa tuqati. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesulitannya para sahabat untuk haqqa tuqatih, Allah menurunkan ayat yang menjadikan kita bisa beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Surat At-Taghabun turun ayat 16 mengatakan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kata Allah. Allahu Akbar. Lihatnya Rabbuna Azza wa Jalla. Lihat Allah. Ya. Pada saat ayat ini turun, udah para sahabat akhirnya bisa beribadah tidak ekstrem gitu. Tidak memaksakan diri. Tapi yang saya ingin ambil, lihat, hak Allah ini besar. Awalnya hak Allah tuh di sini gitu loh. Allah minta segini ibadahnya. Tapi karena manusia nggak mampu, Allah turunin jadi di sini. Oke? Berarti semaksimal apapun manusia beribadah, sejatinya dia belum masuk standar pertama yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah sengaja menurunkan standarnya agar manusia bisa beribadah dengan nyaman. Tapi standar awalnya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Maka di sini para ulama mengatakan hak Allah ini besar. Kalian totalitas dalam ibadah belum menyentuh standar pertama yang Allah inginkan. Kalian gak mampu. Kalau kalian ingin mengikuti standar Allah yang pertama, ini berat gitu loh. Namun karena Allah ini maha penyayang, lagi maha pengasih, maha lembut, maka diturunkanlah standarnya agar manusia bisa beribadah dengan nyaman. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya surga itu Allah jemaah. Yang punya neraka itu Allah. Tapi yang rela turunin standar juga Allah. Padahal Allah gak butuh. Ini semua kebaikan buat manusia aja udah. Apakah dengan konsep ini, nasihat ini, kita gak malu sama Allah? Ternyata kadang-kadang ibadah-ibadah yang udah kita lakukan dan kita minta-minta sama Allah, ya Allah saya udah ibadah kenapa masih miskin? Ya Allah saya udah itikaf kenapa masih gak dapat kerjaan? Ya Allah saya udah begini kenapa gak begitu? Ketahuilah, Anda belum menyentuh standar yang diinginkan oleh Allah. Kita masih jauh di bawah standar. Kenapa seakan-akan Allah memiliki hutang sama kita kalau kita udah ibadah? Kita udah itikaf, kita puasa. Ya Allah saya udah itikaf, saya udah puasa. Kenapa engkau masih memberikan seperti ini kepada saya? Seakan-akan Allah punya utang sama dia. Dan seakan-akan dia telah menunaikan haknya Allah. Sampai Allah wajib menunaikan haknya dia. La wallah. Kalau kita main tuker-tukeran, gak dapat hak kita. Kalau Allah minta sedetail itu, hak Allah mesti sesuai standar. Habis kita. Gak dapat apa-apa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ini rahim. Allah subhanahu wa ta'ala latif. Dia maha lembut.
Tidak pernah membebankan seseorang di luar dari kemampuannya. Makanya dikisahkan pada saat ada seorang dari Bani Israel, 100 tahun dia beribadah. Hanya ibadah, gak pernah maksiat. Ibadah. Dia hanya di kebun, ngurusin kebunnya dan ibadah. Itu aja. Sampai dia meninggal masuk surga. Begitu masuk surga ditanya oleh Allah, bima dakhaltal jannah? Kenapa bisa masuk surga? Kata dia, bi'amali, dengan amalku ya Allah. Maka Allah mencabut salah satu bola matanya, lalu ditimbang sama Allah. Ini bola matanya dan ini amal kebaikannya. Ternyata begitu ditimbang, yang lebih berat adalah bola matanya dan ibadahnya begitu ringan. Maksudnya gimana? Ini bola mata, penuh nikmat dari Allah. Kamu dengan ibadah kamu 100 tahun, itu belum menyamai hak syukur satu bola matamu. Itu bayangin. Hak syukur satu bola mata dengan ibadah 100 tahun, itu gak cukup. Ini haknya masih lebih besar. Allah disyukuri untuk satu bola mata masih lebih besar dibanding ibadah 100 tahun. Gimana kalau 2 mata? Gimana kalau 2 pendengaran? Gimana kalau lisan? Gimana kalau hati? Gimana kalau pikiran kita? Gimana kalau badan kita? Gimana tangan kita? Gimana kaki kita? Gimana kenikmatan-kenikmatan yang lain? Bagaimana kenikmatan iman dan Islam? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Kalian tidak bisa masuk surga dengan amal kalian. Karena gak kebayar. Subhanallah. Orang-orang dengar hadis ini beberapa protes. Terus ngapain kita beramal? Justru ini bagus. Surga ini mahalnya luar biasa. Salat kita yang 4 rakaat, yang pertama rakaatnya masih khusyuk, kedua udah mikirin di rumah. Ketiga udah mikirin yang lain-lain. Keempat, enggak khusyuk-khusyuk, enggak bisa konsentrasi 4 rakaat. Terus sholat yang kayak gini, yang kita mau bawa terus ya Allah kita masuk surga dengan sholat ini ya. Alas kata Allah. Enggak kebayar surga dengan sholat yang model kayak gitu. Sholat yang khusyuk full 4 rakaat, belum tentu kebayar surga. Ini sholat yang 4 rakaat, sholat taraweh berapa? 8 rakaat atau 13 rakaat atau 11 rakaat, yang dari 4 rakaat yang ngantuk semua. Ini yang mau kita tampilkan kepada Allah, terus kita bilang, ya Allah surganya mana? Saya udah sholat. La ilaha illallah. Malu. Allah ini udah luar biasa baiknya. Mengatakan masuk surga pakai rahmatku, kata Allah. Bagaimana caranya biar dapat rahmat Allah? Sholat. Baru dapat rahmat Allah. Tapi untuk dibayar surganya, gak kebayar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah oleh kalian, yang ditawarkan sama Allah kepada kalian mahal, kata Rasul. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang ditawarkan kepada kalian surga, kata Rasul. Ya akhi barakallahu fiik. Kita hidup itu 60-70 tahun, kata Rasulullah. Ada yang 80 tahun, ada yang di bawah itu, ada yang lebih daripada itu. Tapi kalau kita hidupnya baik, Allah masukin kita ke dalam surga. Berapa lama kita di surga? Apakah sesuai dengan umur kita? Ya, selama-lamanya. Kebayar? Kalau kita mikir gak kebayar. Ibadah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus dapat nikmat selama-lamanya, gak kebayar. Ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mesti ada rasa malu sama Allah. Syukur kita kurang. Ya. Kita banyak nuntut kepada Allah. Bukan kita gak minta sama Allah, kita minta. Makanya Allah tuh gak bakal terima doa orang yang isti'jal, yang buru-buru. Da'autu, aku telah berdoa namun Allah tidak kabulkan. Allah gak terima doa seperti ini. Seakan-akan Allah punya utang sama dia. Tapi kita doa terus. Doa terus. Doa terus. Ibadah terus. Allah pasti kasih kebaikan kepada kita. Pasti. Ya, namun hak Allah ini besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu riwayat di mana dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang tugas malaikat tersebut adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud saja. Tidak ada yang lain. Dari kapan mulai sujud? Dari penciptaan arsy. Dia udah sujud sama Allah. Tidak akan bangun dari sujudnya sampai di hari kiamat. Begitu di hari kiamat, mereka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat pertama yang keluar dari lisan malaikat tersebut adalah
Ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami tidak beribadah kepadamu sesuai dengan keinginanmu. Coba berpikir jemaah. Berapa tahun malaikat ini sujud kepada Allah? Apakah baru 2 tahun ke belakang habis COVID? Tidak. 10 tahun ke belakang? Tidak. 20 tahun ke belakang? Tidak. 30 tahun ke belakang? Tidak. Penciptaan arsy, dan kita nggak tahu udah berapa lama ini kejadian. Bisa jadi sudah 1 juta tahun. Bisa jadi 2 juta tahun. Bisa jadi miliaran tahun. Dia sujud sama Allah. Sampai hari kiamat baru dibangunkan, dan kalimat pertamanya bukan bangga diri, bukan mengatakan ya Allah saya telah beribadah, ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah ampuni kami, sesungguhnya kami tidak beribadah sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Allahu akbar. Fama baluna nahnu. Terus gimana dengan kita? Ini itikaf 10 hari saja. Jangan bangga-bangga amat. 10 hari. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Itikaf 30 hari saja tidak membayar haknya Allah, apalagi 10 hari. Ini kita itikaf ini, ya. Kita berada di masjid, kita sholat malam dan lain sebagainya. Wallahi buat kita. Dan kita tahu ini buat kita. Kebaikannya buat kita, subhanallah. Ya. Makanya ini ada konsep ini membuahkan hasil agar kita bisa ada rasa malu kepada Allah. Kebaikan Allah kepada kita turun, namun kadang kemaksiatan kita kepada Allah itu sering naik. Nikmat Allah turun kepada kita, kekufuran kita naik kepada Allah. Ya. Makanya butuhnya istihya jamaah sekalian. Malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga. Sedikit yang mendapatkan hidayah. Ingatin, sedikit yang mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah gak banyak, cuma sedikit. Simak hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, mal muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayda fi thawrin aswad. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang-orang Islam jika dibandingkan oleh orang-orang kafir, kecuali hanya seperti satu bulu putih yang berada di sapi berwarna hitam. Tidaklah jumlah orang Islam dibanding orang kafir, kecuali hanya seperti satu bulu putih di sapi yang berwarna hitam. Ada yang pernah ngitung bulu sapi ada berapa? Hah? Nggak ada. Kalau bulu sapinya 1 juta, semuanya warna hitam, cuma 1 warna putih. Itu persentasinya berapa? 0,0000001. Itu muslimnya kata Allah. Yang lain kufar. Itu yang dapat hidayah, yang lain tidak dapat hidayah. Ajaib Allah. Sespesial itu orang yang dapat hidayah. Sespesial itu orang yang bisa memeluk agama Islam. Sespesial itu orang yang bisa i'tikaf. Sespesial itu orang yang bisa sholat. Sespesial itu orang yang bisa puasa. Dan yang bikin kita tambah luar biasa, kok bisa? Persentase yang 0,00001 itu kita. Kok bisa kita? Kenapa kita nggak jadi bulu-bulu yang berwarna hitam? Kenapa justru Allah memilihkan kita menjadi bulu yang berwarna putih? Apa modal kita di hadapan Allah? Atas dasar apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk i'tikaf? Atas dasar apa Allah memberikan kepada kita, kepada hati kita cinta kepada Islam dan benci kepada kekufuran? Atas dasar apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita suka untuk sholat malam? Atas dasar apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk membaca Al-Quran? Atas dasar apa? Apakah karena kita ini nasabnya paling baik? Nasabnya paling bagus? La wallah, tidak wallah. Abu Talib, Abu Lahab, nasabnya lebih mulia daripada kita, tidak dapat hidayah.
Anaknya Nabi Nuh alaihi salam, Kan'an, anaknya Nabi, nggak dapat hidayah. Istrinya Nabi Lut alaihi salam, nggak dapat hidayah. Apa modal kita? Nasab kita enggak. Apakah karena kekayaan kita, yang Allah nilai ini kekayaan yang cukup baik, dan berhak mendapatkan hidayah? La wallah, Qarun lebih kaya daripada kita, nggak dapat hidayah. Qarun lebih kaya daripada kita, nggak dapat hidayah. Apakah karena kita tinggal di sini, di Jakarta, makanya dapat hidayah? La wallah. Orang yang tinggal di Mekah nggak dapat hidayah. Apakah karena kita lebih cerdas dibanding orang-orang yang lain? Itu ahli-ahli filsafat jauh lebih cerdas daripada kita. Tapi nggak dapat hidayah. Terus atas dasar apa Allah memilih kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah? Ketahuilah jemaah, tidak ada jawaban lain kecuali ini karunia dari Allah Jalla wa'ala. Pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum." Kalau bukan karena karunia Allah bagi kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan. Tidak ada satupun dari kalian yang mampu untuk beribadah. Wallahi, kalau bukan karena Allah, ma sallaina wala sumna wala tasaddaqna. Gak ada yang sholat, gak ada yang puasa, gak ada yang sedekah. Kalau bukan karena Allah, gak ada yang i'tikaf. Kalau bukan karena Allah, gak ada yang ke masjid. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, la taba'tumu syaitana illa qalila. Kalian pasti ngikut sama setan, kata Allah. Allahu Akbar. Lihat. Kita gak punya modal depan Allah. Allah yang milih nih, kalian kasih hadiah. Dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai ke masjid, pakai i'tikaf, pakai puasa, pakai salat. Wallahi murni jemaah. Ini lihat, kok bisa kita yang tinggal di daerah Jakarta dapat hidayah, sedangkan yang bertetangga dengan Rasul seperti Abu Thalib nggak dapat hidayah. Karunia ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surat Al-Hujurat di ayat ke-7 dan ke-8. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 dan ke-8, Allah mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Tapi Allah lah yang menjadikan hati kalian ini cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menjadikan iman itu indah di hati kalian. Kalian suka melihat orang sholat, kalian suka dengan hal-hal yang ibadah. Itu hati kita yang bentuk seperti itu siapa? Allah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Siapa yang menjadikan hati kalian itu benci ngelihat kemaksiatan, benci ngelihat kekufuran, benci ngelihat kefasikan? Allah yang membentuk hati kita seperti itu. Ulaika humur rasyidun, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Fadlan minallah wa ni'mah. Atas dasar karunia dan kenikmatan Allah bagi dia. Allahu Akbar. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah barakallahu fikum. Kenapa Allah memberikan hati kita seperti ini? Kenapa bukan seperti hatinya Abu Jahal? Yang begitu bengis, yang gak mau menerima ayat satupun, tidak mau menerima hadis satupun, padahal dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita yang tidak bertemu Rasul, kita tunduk sama ayat dan hadis. Kita tunduk dengan perintah dan larangan. Siapa yang membentuk hati kita sampai bisa seperti ini? Allah. Allah yang bentuk. Ushkur rabbak. Bersyukur kita sama Allah. Ini semua karunia dari Allah. Semuanya. Wallah bersyukur kita sama Allah. Ini kalau bukan karena Allah kita dipindahin ke gereja sama Allah. Kalau bukan karena Allah kita nggak i'tikaf di masjid. Mungkin di antara kita ada yang i'tikaf di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Murni karena Allah Jalla wa'ala. Ingat baik-baik. Banyak syukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, kata Allah, kami tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, azab kami sangat pedih, kata Allah. Di wallah. Hidayah ini patut untuk disyukuri. Hidayah ini harus dirawat dengan ilmu dan amal. Hidayah wajib dirawat dengan ilmu dan amal. Kalau orang gak punya ilmu, gak bisa rawat hidayah. Dia gak bisa tepat atau tetap di jalan hidayah. Gak bisa. Dia gak bakal kuat untuk senantiasa di atas hidayah kalau dia gak punya ilmu. Gak bisa. Dia tidak akan bisa di atas hidayah kalau dia gak beramal. Dari ilmu dan amal, inilah dua hal yang harus kita pegang agar dirawat hidayahnya sama kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Itu nasihat yang keberapa? Ketiga. Nasihat yang keempat. Harus kita ketahui bahwasanya setan itu adalah musuh kita bersama. Ya. Setan itu adalah musuh kita bersama. Di nasihat yang keempat ini kita akan melihat bagaimana karunia Allah kan besar kepada kita. Sekarang nih, ada satu makhluk yang gak pernah rela ngelihat antum beritikaf di sini. Ada satu makhluk yang gak pernah rela antum buka Al-Quran. Ada satu makhluk yang gak pernah rela antum sholat. Ada satu makhluk yang tidak pernah rela antum bertauhid. Ada satu makhluk yang tidak pernah rela kita berpuasa. Itulah syaitan. Jangan pernah di benak antum mengatakan bahwa setan itu rela dengan apa yang kita lakukan. La wallah. Tidak akan selama-lamanya. Setan ini makhluk yang sangat istiqomah. Dia gak rela ngelihat manusia beribadah. Itu udah dari nenek moyangnya dia, iblis. Udah dari penciptaan Adam alaihissalam. Diperintahkan sama Allah sujud, gak mau sujud. Malah pada saat Allah subhanahu wa ta'ala marah sama dia, justru iblis mengatakan, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan seluruh manusia, kata setan. Bayangin. Berapa orang yang akan disesatkan oleh syaitan? 10? 20 orang? 30 orang puas? 40 orang setan puas? La. Ajma'in. Seluruhnya. Ini gak ada di permukaan bumi ini. Kecuali setan ngikut sama dia, ganggu dia. Tidak ada satupun orang kecuali setan ngikut dia, ganggu dia. Ditempel sama setan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu jalan di tubuh kita sebagaimana darah itu berjalan. Allahu Akbar. Ini gak ada makhluk ya, yang paling benci sama kita dibanding syaitan. Gak ada makhluk yang paling menyusahkan kita dibanding syaitan. Ini luar biasa. Bahkan di waktu iblis itu diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iblis berjanji kepada Allah pada surat Al-A'raf 16-17. Dalam surat Al-A'raf 16-17 iblis bilang, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengusirku, maka aku akan duduk mengganggu orang-orang dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Nih, setan bilang, kemudian ya Allah, aku akan mendatangi manusia dari sisi depan mereka, dari sisi belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka. Lihat. Adakah sisi yang didiamkan oleh syaitan? Tidak ada. Tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau akan melihat di akhirnya Allah, sedikit dari hambamu yang mampu bersyukur kepadamu. Allahu Akbar. Dan setan ngomong ini kapan nih jemaah? Sebelum masuk Ramadan, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? Kita nggak tahu nih. Kapan dia ngomong? Ini penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bertahan sampai gini hari. Bertahan sampai ini hari. Bayang. Ya. Makanya di antara tafsiran sufidati syayatin, dibelenggunya para syaitan, para ulama mengatakan itu adalah iblis dan ketua-ketua syaitannya saja yang dibelenggu. Adapun ya yang kecil-kecil, yang cerek-cereknya mah pada jalan terus. Makanya orang kalau di bulan Ramadan masih maksiat, di luar bulan Ramadan akan lebih gila maksiatnya. Kenapa? Dia mah yang cerek-cerek aja kalah. Gimana kalau iblis turun? Yang tadinya diikat turun, yang kuat-kuat turun, habis dia. Ya, lihat nih. Adakah makhluk ya berjanji kepada kita untuk mengganggu sebagaimana syaitan? Manusia kalau musuh sama kita, ada waktunya dia udah males, ada waktunya dia berubah. Setan gak akan berubah, tidak akan berubah. Manusia jahil sama kita nih. Dia jahil banget sama kita. Ya 10 tahun, 20 tahun. Nanti di tahun 21 ada waktunya dia bertobat. Capek dia.
capek. Syaitan gak bakal nyerah syaitan. Gak akan nyerah. Ya. Oke jemaah rahimakumullah. Setan gak bakal meninggalkan satu pintu kecuali dia masuk di situ. Dia tahu manusia ini lemahnya di mana. Tahu dia. Oh ini si A nih. Ya. Ini lemahnya masalah puasa. Ganggu. Jangan sampai dia puasa. Dia sholat jalan tapi puasanya dia gak kuat. Ganggu terus. Oh ini si A nih sholatnya bagus. Cuma sedekahnya bisa diganggu. Ganggu jangan sampai sedekah. Tidak ada satupun jalan. Tidak ada satupun pintu. Kecuali setan masuk di situ. Pasti dimasukin sama syaitan. Sekarang untuk dengar jemaah sekalian. Ya. Bagaimana step by step syaitan dalam mengganggu. Ingat. Step pertama syaitan. Tujuan pertama syaitan dalam mengganggu. Itu adalah menjadikan manusia tidak ibadah. Itu yang pertama. Ingat ini yang pertama. Ini udah tujuan paling paling utama bagi syaitan. Pokoknya manusia jangan ibadah. Ini yang pertama. Setan akan menggerakkan seluruh kemampuannya untuk bisa masuk kepada jalur yang pertama. Atau gangguan pertama. Apa gangguan yang pertama tadi? Tidak ibadah. Sama sekali gak ibadah. Setan berusaha terus agar manusia tidak ibadah. Kemudian, ternyata manusia ini tetap ibadah. Apakah setan mundur? Gak. Masih ada. Yang nomor 2, kata setan. Kalau mereka tetap ibadah, kita masuk ke tujuan yang kedua. Apa itu? Menunda-nunda ibadah. Ya. Oke ibadah, coba kita ganggu. Jadi zuhurnya telat, asarnya telat, subuhnya telat, maghribnya telat, isya'nya telat. Diganggu sama syaitan. Iya ibadah oke, cuma di akhir waktu. Biarin. Lihat, syaitan. Cara mainnya begini syaitan. Ternyata setelah syaitan tidak mampu mengganggu dia ibadah. Ternyata sholatnya juga masih tepat waktu. Apakah setan mundur? La wallah. Tidak akan mundur setan. Dia masuk kepada tujuan yang ketiga. Apa itu? Mengganggu kekhusyuan ibadah. Yang ketiga. Oke kata setan. Lu ibadah aja. Sholat aja. Tepat waktu di masjid silahkan tepat waktu di masjid. Soft depan silahkan soft depan. Tapi setan akan datang mengganggu kekhusyuan ibadah. Dia masuk lewat jalur was-was. Kita belum sholat, kata setan, tadi kayaknya wudunya tangannya belum. Balik lagi. Ternyata kalau kita masih kuat, masuk kita ke sholat. Begitu kita Allahu Akbar, setan datang. Ingat, itu gimana tuh urusan itu? Itu si A udah di WhatsApp belum? Ini kunci lu taruh mana tadi? Lu tas sudah dirapihin belum tadi? Kata Rasulullah SAW. Ja'a syaitan faqala udhkur kada wa kada. Setan tuh kalau kita lagi sholat dia datang. Terus dia bilang udhkur kada wa kada. Ingetin. Yang itu gimana? Yang ini gimana? Yang itu gimana? Yang ini gimana? Hatta la yadri kam sholat. Sampai orang yang sholat nggak tahu. Gue udah berapa rakaat nih? Udah baca Al-Fatihah belum tadi? Ini subhana rabbiyal a'la kebaca belum? Lihat tuh. Itu dari siapa? Dari siapa? Syaitan. Lihat. Gak bakal dilepas sama syaitan. Gak bakal dilepas. Jadi kadang kita lupa. Itu memang syaitan yang buat kita lupa. Oke sholat tepat waktu. Bahkan di saf depan. Tapi gak konsen dalam sholat. Itu urusan syaitan. Oh ini orang bagus nih. Tetap ibadah. Oh ini orang kuat nih. Diganggu bentar-entar gak bisa juga. Masuk was-was. Ingetin semuanya. Yang gak pernah kita ingat dalam sholat. Oke ada ulama bilang. Ya. Kalau ente lupa barang sesuatu, sholat aja 2 rakaat. Ya. Nanti muncul tuh. Ya. Muncul, oh iya di situ tuh barang tadi itu. Ya. Oh iya handphone taruh situ tadi. Ya. Itu semua was-was dari syaitan. Ya ikhwan, setan gak akan berhenti. Gak akan. Dia udah sumpah sama Allah. Fabi'izzatik. Sumpah dengan kemuliaan Allah, dengan sifat Allah syaitan sumpah. La'ughwiyannahum ajma'in. Semuanya ya Allah, kami akan ganggu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Baru gak mampu diganggu lah syaitan. Lihat. Ya. Gimana was-was syaitan nih di step yang ketiga. Subhanallah. Ada gak manusia yang lolos dari yang ketiga? Ada. Dia konsen dalam ibadah.
Dia khusyuk dalam ibadah. Apakah dengan kekhusyuannya itu kemudian setan mundur, nggak diganggu? Oke, kata setan. Ente tetap ibadah, tepat waktu di saf depan, fokus. Oke, lanjutin aja kata setan. Begitu manusianya beres, ya, atau sedang dalam sholat mau beres, setan bisikin, ibadah lu paling khusyuk di masjid ini. Ujub yang keempat. Setan bikin kita bangga sama diri kita. Gue nangis tadi sholat. Gue menghayati. Saya begini, saya begitu. Dibisikin sama syaitan. Hebat ya. Orang-orang cuma iktikaf tuh 1-2 hari. Ente bisa sampai 10 hari. Gak beres, syaitan gak akan beres. Dibuat ujub, padahal kita udah fokus, udah khusyuk. Dibuat ujub sama syaitan. Dan ujub itu memusnahkan amal. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan dibatalkan amal sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Ujub. Ya. Syaitan gak akan berhenti, jemaah. Bahkan para ulama mengatakan ma ra'aitu, ya, maradan syarrun lil ibad minal ujub. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya bagi orang-orang yang sholat selain ujub. Kita bisa lolos dari riya, tapi belum tentu lolos dari ujub nih, bangga diri. Ya. Jadi hati kita dimainin sama syaitan tuh. Masya Allah, lo khusyuk banget lo dari rakaat pertama, luar biasa. Gak goyang, gak ngantuk, luar biasa. Apa yang mesti kita lakukan kalau lagi seperti ini? Lawan tuh syaitan. Lawan syaitan. Kita benerin lagi niat kita. Gak. Bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk Allah. Dosa saya banyak, saya mesti sholat dengan cara seperti ini memang kepada Allah. Nikmat Allah kepada saya banyak, memang mesti seperti ini saya sholat kepada Allah. Dilawan tuh ujub. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Ternyata orang ini berhasil melawan rasa ujub dalam jiwanya. Ya. Setelah dia berhasil melawan ujub dalam jiwanya, apakah setan mundur? Tidak, setan tidak mundur. Setan biarkan dia selesai sholat. Beres sholat, setan bisikin. Share ke teman-teman ente, tadi sholat gimana perasaannya? Share, tadi berapa banyak baca Al-Quran? Share, udah berapa lama sedekahnya? Share, udah berapa juz? Share, udah berapa kali hatam? Lihat. Dijadikan kita sum'ah, memperdengarkan amalan kita kepada orang. Lihat syaitan. Lihat. Gak beres syaitan. Gak mundur. Ini udah padahal udah ke step keberapa nih? Kelima loh. 4 udah lewat. Kelima setan gak lepas. Setan bisikin. Kalau lagi ngumpul, bilang tadi ayatnya bagus-bagus. Bilang tadi doanya khusyuk. Bilang tadi baca Quran sekian. Dibuat kita cerita tentang amal kita. Kita udah jaga-jaga tuh, kita share ke orang akhirnya. Ya. Ini kan gaya syaitan ini. Dan sum'ah itu mirip dengan riya dan ujub. Hilang amalan kita. Di-share ke orang. Ibadah musuhnya tersembunyi akhirnya apa? Di-share, subhanallah. Setan gak mundur jemaah. Setan gak mundur. Itu step yang kelima. 1 lolos, dia tetap ibadah. Tetap tepat waktu, tetap fokus. Tidak ujub, tidak sum'ah. Oke, kata syaitan. Terakhir nih kata syaitan. Ini banyak yang gagal di sini. Kan udah beres nih amal solehnya. Selesai kan sholatnya? Beres. Terjaga gak sholatnya? Terjaga. Amalannya terjaga gak? Terjaga. Yang keenam kata syaitan. Syaitan bisikin. Ente kan udah ibadah. Maksiat dikit-dikit gak masalah. Lihat. Maksiat sedikit-sedikit tidak masalah. Dipancing untuk bermaksiat. Dengan alasan apa? Kan udah itikaf. Masa iya itikaf 10 hari gak diampunin sama Allah? Maksiat dikit-dikit gak masalah. Maksiat sedikit-sedikit diampunin sama Allah. Ente udah hatam. Masa gak diampunin? Ente udah sholat malam. Masa gak diampunin? Diampunin maksiat dikit-dikit. Subhanallah. Lihat. Hadza huwa syaitan. Ini dia setan. Ya.
Makanya Allah wanti-wanti, inna syaitana lil insani aduwwun mubin, kata Allah. Ini setan bagi manusia musuh yang nyata. Nyata dia, walaupun kita nggak lihat. Bisa dirasakan apa tidak? Sangat bisa. Itu nama-nama kita rasain. Ya. Ramadan beres, orang taat-taat semua. Begitu keluar dari bulan Ramadan, udah boleh bermaksiat lagi. Kan kemarin 30 hari aman. Ya. Syaitan. Gak akan pernah mundur syaitan ya mas kalian. Gak akan pernah mundur. Ya. Makanya jadikan dia sebagai musuh. Dan waspada kepada musuh. Kalau tidak seperti itu, habis amalan kita digerogotin oleh syaitan. Ya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu nasihat yang keempat. Nasihat yang terakhir, nasihat yang kelima. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di luar yang tidak beriktikaf sebagaimana antum beriktikaf. Yang mungkin tidak banyak salatnya sebagaimana antum banyak salat. Yang mungkin tidak banyak baca Al-Quran sebagaimana antum banyak baca Al-Quran. Tapi mereka yang di luar itu masih bersyukur kepada Allah. Yang salatnya standar, yang puasanya standar, mereka semua bersyukur kepada Allah. Maka orang yang beriktikaf, orang yang dikasih salat malam, orang yang dikasih baca Quran banyak, orang yang dikasih hatam banyak, ini rasa syukurnya harus lebih besar dibanding orang-orang yang tidak diberikan nikmat-nikmat tersebut. Jadi, kita semua, antum, para mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf, rasa syukurnya harus lebih besar dibanding orang yang tidak iktikaf. Harus. Kalau orang-orang yang tidak iktikaf itu di luar rasa bersyukurnya, itu dengan hatam 1 kali, maka yang beriktikaf mesti bersyukur double daripada mereka. Karena antum dapat nikmat luar biasa. Bisa iktikaf, mau iktikaf, itu nikmat dari Allah, hidayah dari Allah. Rasa syukurnya gak boleh sama dengan orang yang tidak mendapatkan itu. Gak fair. Berterima kasih dengan orang yang ngasih 10.000 dengan orang yang ngasih 1 juta sama, gak fair. Ini orang 10.000 ngasihnya, yang itu 100.000, beda. Dia sama-sama ngasih, perlu disyukuri, iya. Tapi ini ngasihnya banyak, ini ngasihnya sedikit. Maka kita sebagai orang yang dikasih, rasa syukur kita harus lebih besar kepada orang yang ngasih banyak. Tentunya. Itu fair namanya. Sekarang Allah ngasih kita banyak. Yang fair. Bersyukur juga yang banyak. Jangan kalah sama orang-orang di luar bersyukur. Orang-orang di luar banyak yang bersyukur kepada Allah. Ya. Dengan standarnya mereka dalam beribadah. Maka untuk kita semua yang dikasih banyak nikmat oleh Allah, tingkatkan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu adalah tanda beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu pernah berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yauman. Musa pernah mengatakan satu hari. Ya Rabbi, ana sallaita famin qibalik. Kalau aku salat maka itu karena sebabmu ya Allah. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Dan jika aku bersedekah itu pun karena sebabmu. Wa in balagtu risalatak famin qibalik. Dan kalau aku menyampaikan dakwah itu pun darimu ya Allah. Darimu semua. Terus Musa nanya, fa kaifa ashkuruk? Lalu bagaimana caraku bersyukur kepadamu? Apa kata Allah? Ya Musa, al-an syakartani. Sekarang ini kamu sedang bersyukur kepadaku. Gimana caranya bersyukur berarti? Menyadari bahwa nikmat ini semua berasal dari siapa? Allah. Sadari. Ya. Dan cara syukurnya Nabi SAW adalah sholat sampai kakinya bengkak. Kan waktu Nabi sholat kakinya bengkak, apa kata Nabi SAW alasannya? Afala an akuna abdan syakura. Gak boleh saya jadi hamba yang bersyukur. Syukurnya Nabi itu dengan sholat sampai bengkak. Di sini udah ada yang bengkak. Nah, gara-gara asam urat nih bengkaknya gitu, bukan sholat. Iya. Nabi SAW sholat sampai bengkak luar biasa. Dan itu tanda syukurnya Nabi SAW. Makanya semakin banyak ibadah, semakin berkualitas, maka semakin kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Semakin kurang ibadah kita, semakin kurang syukur kita.
Karena syukur itu bukan hanya ucapan di lisan yang mengatakan aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bukan hanya itu. Syukur itu lewat hati, lewat lisan dan anggota badan. Itulah syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, oke, untuk setiap dari teman-teman yang etikaf, yang Allah berikan taufik untuk bisa etikaf dan intinya beribadah di bulan Ramadan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ini 5 nasihat mudah-mudahan bisa mencerahkan kita pada siang hari ini sambil lanjut kepada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Silakan jika ada yang mau bertanya, tafadhal. Barakallahu fikum. Tafadhal. Barakallahu fikum. Sekarang kita dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan di Lauhil Mahfuz, ya. Bagaimana nasibnya seseorang? Am sa'idun am syaqi? Dia jadi orang yang bahagia atau jadi orang yang susah, ya. Apakah bisa berubah? Kalau yang ditanya Lauhul Mahfuz, maka tidak akan berubah sama sekali. Lauhul Mahfuz tidak akan berubah sama sekali. Ya. Yang ada kemungkinan berubah-berubah tersebut adalah seluruh takdir-takdir yang diturunkan kepada malaikat. Itu bisa berubah. Tapi Lauhul Mahfuz tidak. Karena makanya takdir itu ada beberapa step. Ya. Ada takdir, catatan takdir yang diberikan kepada malaikat. Seperti malam Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Karena malam itu adalah malam diturunkannya takdir-takdir sanawi, takdir-takdir tahunan bagi manusia. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu datang ke malaikat, ya, catatan takdir si A. Si Muhammad dari mulai malam ini akan melakukan ini dan itu, dapat ini, dapat itu, begini dan begitu terus tuh 1 tahun. Ya, itu namanya takdir yang turun kepada malaikat. Nah, kalau kita berdoa, yang Allah Rasulullah mengatakan, la yaruddul qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, maka takdir yang di sinilah yang akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doa-doa sama Allah, maka takdirnya jadi baik. Perubahan takdir yang akan diberikan kepada malaikat itu sebenarnya sudah settle, sudah nggak bisa berubah di Lauhil Mahfuz. Tapi Lauhil Mahfuz cuma dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perubahan-perubahan itu adanya di catatan malaikat. Makanya barakallahu fikum. Jadi ini bukan berarti kita ini suudzon sama Allah. Ya. Kemudian kita mengatakan, oh orang ini kayak gak ditakdirkan kebaikan sama Allah. La wallah, satupun dari kita gak ada yang tahu. Ini orang ditakdirkan kebaikan atau keburukan. Tapi yang pasti, fakullu muyassarin lima khuliqalahu. Seseorang dimudahkan dalam takdirnya. Sekarang antum dimudahkan nih dalam beriktikaf. Berarti takdir antum memang itikaf. Makanya dimudahkan. Ya. Makanya siapa yang mendapatkan kebaikan bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, ini bukan pelegalan atas kemaksiatan. Nanti kenapa maksiat? Nanti kenapa enggak puasa? Takdir. Oh, berarti ntar diazab sama Allah juga takdir ya. Nanti enggak punya duit takdir juga mau gitu. Enggak bisa. Takdir bukan pelegalan. Ya, karena kita misteri takdir itu. Kok bisa-bisanya PD takdirnya jadi pencuri? Ajib. PD takdir jadi pencuri. Kita enggak bilangnya sekalian. Ente pede juga, takdir ente miskin, gak dapat apa-apa, ngapain nyuri? Sekalian, kalau kita mau beralasan dengan takdir gak bakal selesai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, i'malu, beramallah, selesai urusan. Itu solusi dari semua takdir. Beramallah, beramal. Jangan mikirin takdir, mikirin amal, selesai. Ya, bil munasabah, barakallahu fikum. Kita 10 malam terakhir ini doanya apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuun, engkau ini memiliki sifat pemaaf. Tuhibbul afwa, suka sifat pemaaf. Fa'fu anni, ampunilah aku. Itu bayangin. Aisyah ini nanya ke Rasul. Kalau malam Lailatul Qadar saya bisa hidupkan, doa apa yang pantas saya baca? Dari 1000 doa yang ada, dipilih ini sama Rasul. Nih doa yang paling bagus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa itu? Apa hikmahnya? Syekh Sulaiman bilang ada 3 hikmahnya. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasul baca doa ini? Pertama, ya, doa ini meminta ampunan, ya, dan minta keselamatan. Doa ini kandungannya adalah minta ampunan dan minta apa? Keselamatan.
Karena dalam hadis yang lain dari Abbas radhiyallahu anhu, Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, madza ad'u?" Ya Rasulullah, doa apa yang mesti saya panjatkan? Is'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Minta ampun dan minta selamat. Minta ampun dan minta apa? Selamat, selamat dunia akhirat. Kenapa ini doanya? Kenapa enggak yang lain? Alasan pertama atau hikmah pertama, karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya takdir bagi manusia. Pada saat takdir ini turun, kita minta-minta sama Allah. Ya Allah ampuni, selamatkan. Ya Allah ampuni dan selamatkan saya. Ampuni dan selamatkan saya. Maka takdirnya akan ditulis dengan keselamatan 1 tahun penuh. Lihat. Takdirnya akan ditulis keselamatan 1 tahun penuh. Maka tahun yang akan dia jalankan ke depan menjadi tahun yang sangat indah bagi dia. Nah, hikmah yang kedua. Kenapa doa itu? Iya. Kenapa doa itu? Karena setiap malam Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka. Lillahi utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki daftar orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka dan itu di setiap malam di bulan Ramadan. Dengan kita minta ampun dan keselamatan sama Allah, peluang kita besar untuk bisa masuk daftar orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Kedua. Dan yang ketiga, hikmah yang ketiga. Ya, kenapa mintanya ampunan dan keselamatan padahal biasanya 10 malam terakhir kita lagi jor-joran beribadah. Para ulama mengatakan agar tidak timbul ujub dan bangga diri. Dengan mengingat kita masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, makanya Allah perintahkan kita minta ampun sama Allah. Agar gak ujub. Ya, ampun, minta ampun, Allah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, minta ampun terus agar kita tidak ujub. Karena ujub itu biasanya memang timbul pada saat kita jor-joran dalam ibadah. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini memang waktu yang memiliki peluang untuk ujub. Sama waktu Allah ngingetin masalah haji. Haji itu ibadah yang paling besar peluang ujub dan riya. Makanya diingetin terus sama Allah. Lillah. Untuk Allah. Haji. Ya. Kalau puasa, sebaliknya. Orang kan gak tahu, gak lihat. Tapi 10 malam terakhir, ada yang itikaf, ada yang segala macam. Ini peluang untuk ujub itu besar. Terlebih, gak semua manusia bisa itikaf. Oh, ini ujubnya tambah, peluangnya besar lagi. Kita ngerasa, oh gue yang bisa itikaf, yang lain gak bisa ya. Ini hal-hal seperti ini, harus kita blok dari awal. Dengan gimana? Doa sama Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ampuni saya. Padahal lagi dalam keadaan apa? Beribadah. Agar sadar kesalahan masih numpuk, kekurangan masih banyak. Walaupun tengah dalam ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Tanya. Fadhal. Ya. Hmm. Nah, iya, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Bentar, ini yang nanya, ini mau kasih hadiah nih, Fadil. Melatib, kasih. Bentar, antum juga. Nanya yang ketiga belum tentu dapat hadiah nih ya. Ya, wallahualam, rezeki-rezekian. Fa'ala kulli hal, pertama yang pengen kasih tahu adalah masalah nge-share misalnya. Share ibadah itu kita tidak katakan harus artinya orang ini ujub atau riya. Tidak. Kita nggak akan menghukumi hati seseorang. Bisa jadi orang nge-share untuk menyemangati orang lain ibadah. Itu urusan dia. Tapi untuk peluang ujub dan riya ada tidak? Oh, sangat besar. Ya. Nah, pada saat kita nge-share, terus kita ingat, ya Allah, gua share lagi. Ya. Kemudian kita taubat, insya Allah pahala kita nggak hilang. Ya, kita hapus uploadan kita tersebut, sharean kita hapus, dan kita bertobat sama Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ya, karena ini lupanya manusia, kemudian dia kembali, itulah memang taubatnya manusia. Insya Allah dengan itu tertambal kembali amalan-amalan yang kiranya sudah terlukai atau bocor gitu ya. Ditambal lagi dengan taubat tersebut, begitu. Makanya taubat ini subhanallah ya, taubat dan istighfar memang bisa menambal ibadah kita. Kita kalau habis sholat baca apa? Istighfar. Salah satu fungsi istighfar apa? Nambel yang kurang-kurang tadi itu dalam sholat. Sekarang kita dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan, doa tadi itu. Ya, itu kan salah satu fungsinya juga, mungkin hikmah yang keempat untuk menambal kekurangan kita. Makanya kita minta ampun sama Allah.
Orang-orang haji itu disuruh istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kata Allah. Setelah jalan dari Arafah ke Muzdalifah dan beristighfarlah kepada Allah. Tuh lihat. Ini untuk nambal-nambal semua kekurangan-kekurangan. Nabi SAW, Nabi berdakwah 23 tahun, 21 tahun berusaha perjuangan. Fathu Mekah itu kan di tahun 21 dakwah Nabi. Bayangin. Setelah 21 tahun baru bisa Fathu Mekah, baru masuk Islam orang puluhan ribu. Setelah 21 tahun. Tapi perjuangan 21 tahun, apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat banyak manusia yang masuk Islam. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kata Allah. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan istighfarlah kepada Allah. Lihat. After 21 years disuruh istighfar. Lihat. Kita 10 hari, 30 hari enggak mau istighfar. Istighfar biar ditambal semuanya. Bayangin. Ya, maka istighfar, taubat itu bisa menambal amalan-amalan kita yang kurang. Barakallahu fikum. Ada lagi tadi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. Karena pertanyaan yang bagus boleh dapat juga nih. Habis ini berarti nggak ada yang nanya ya. Udah habis. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau ditakuti oleh syaitan? Ya, beliau ditakuti oleh syaitan bukan karena fisiknya yang kuat atau orang yang tinggi besar, namun karena hatinya dia. Ya, karena syaitan udah bilang, "Tsumma la'aghwiyannahum ajma'in." Semua manusia akan kuganggu kecuali siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang ikhlas. Ini yang bikin setan takut sama Umar bin Khattab. Ketulusan hati dia dalam membela Islam, ketulusan hati dia dalam berjihad, ketulusan hati dia dalam beribadah, itu yang bikin setan tuh takut sama dia. Ya. Dan bukan berarti kalau setan takut itu Umar bebas dari gangguan. Tidak. Tetap dia diganggu. Ada setan yang takut sama Umar, ya, itu mungkin jenis setan-setan tertentu wallahu a'lam. Tapi setan yang berjalan di darah-darahnya Umar itu tetap ada. Ya. Kenapa begitu? Ini sebagai tahqiq, ya, sebagai praktek bahwa Umar juga melawan syaitan. Umar juga melawan hawa nafsu dalam dirinya. Tapi jiwanya jauh lebih kuat daripada gangguan syaitan. Ini luar biasa. Ya. Dan kita nggak bisa sampai derajat ini jamaah sekalian kecuali dengan keikhlasan. Ketulusan yang bakal membantu. Ya. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau kita di zaman Nabi Yusuf atau jadi Nabi Yusuf, kita jebol tuh. Perempuan cantik udah siap. Bukan cowok yang WhatsApp duluan nih. Cewek yang WhatsApp duluan. Diganggu, gak ada orang. Dia berhasrat, perempuannya berhasrat. Tapi selamat. Allahu Akbar. Ini kalau bukan cerita dari ayat gak percaya kita. Ada orang selamat. Dan selamatnya itu bukan gara-gara takut diomongin sama tetangga. Bukan. Karena Allah. Bukan takut viral, bukan. Takut karena Allah. Terus Allah mengatakan. Ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa bisa selamat? Karena Yusuf termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Lihat. Jadi yang bikin dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, setan gak mampu akhirnya mengganggu dia di masa seperti itu adalah keikhlasan dan ketulusan dia dalam beribadah kepada Allah. Itu kunci di mana Umar bin Khattab bisa ditakuti oleh syaitan. Ya. Tahu sekarang setan takut gak nih sama kita ini? Apa tambah berani sama kita nih setan? Ya. Haula wala quwwata illa billah. Ada lagi pertanyaan? Apa? Hmm. 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 Nah. Hmm. Iya. Barakallahu fikum. Ya memang ada, dua-duanya ada tuh yang antum sebagaimana antum katakan ya tadi ya. Ada orang-orang yang mereka ini, lupa ayatnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala waktu diwajibkan haji itu,
Haji kan perjalanan di zaman dulu itu, di zaman Nabi SAW. Nabi waktu jalan dari Madinah ke Mekah, ya, haji wada itu kurang lebih 8 hari. 8 hari itu jalan lama ya, karena bawa banyak orang. 8 hari, kemudian di haji sekian hari, persiapan pulang, itu bisa sampai mungkin 1 pekan atau 1 bulan. Ya. Nah, para sahabat waktu hajian, ini kan ke Mekah. Yang haji itu banyak. Ini mestinya kesempatan untuk mereka bisa dagang. Tapi mereka malu-malu, bingung. Ini gimana ya? Bawa dagangan boleh apa enggak? Akhirnya turun ayat yang membolehkan hal itu. Ya. Lupa ayatnya. Intinya Allah SWT mengatakan tidak terlarang untuk membawa dagangan di haji. Ya. Jadi mereka haji sambil bawa dagangan. Ya. Mereka haji sambil membawa apa? Dagangan. Bukan mereka dagang sambil haji. Jadi yang dikedepankan itu adalah ibadahnya. Yang dibawa tabi'nya, yang dibawa sama dia itu dagangannya, itu boleh. Ya, itu boleh. Kenapa boleh? Karena ada dalil amalan tersebut boleh juga mendapatkan dunia di situ. Tapi kalau amalan-amalan yang Allah tidak firmankan atau Rasul tidak sabdakan mendapatkan dunia di situ boleh, maka nggak boleh. Misal contohnya, seseorang sholat untuk mendapatkan uang, tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena nggak ada ayat yang memperbolehkan kita sholat untuk mendapatkan uang, tidak ada. Ya, makanya imam, muadzin itu yang dibayar tuh waktunya. Waktunya dia yang dibayar. Bukan karena sholatnya. Kalau karena sholatnya, kejadiannya jadi gini. Kejadiannya adalah, kalau nggak ada duit, gue nggak mau sholat. Ini haram. Ya, kajian. Kalau nggak ada duit, gue nggak mau kajian. Kalau nggak ada ini, saya nggak mau ini. Ini nggak boleh. Ya. Nah, jadi amal-amal yang boleh kita mengharapkan dunia di situ adalah amal-amal yang terkhusus yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, seperti haji, silaturahmi, ya, sedekah, ya, dan hal-hal seperti ini. Ini boleh kita mengharapkan dunia. Namun, kata para ulama, tujuan utamanya adalah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu menjadi tetap porsi yang paling utama. Yang lainnya ikut. Dan kaidahnya apa? Kalau kita niat akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita niatnya dunia, akhirat ikut, tidak akan ikut. Ya, jadi kalau kita hubungan diri kita dengan amalan akhirat, pasti dunianya ikut. Ya, pasti dunia ikut. Orang sedekah, ada orang sedekah mau kaya kan? Ada nggak orang sedekah mau kaya? Ada. Katanya Abu Bakar banyak sedekah, kaya. Akhirnya dia sedekah juga, tapi miskin, nggak kaya-kaya. Apa yang salah? Niatnya yang salah. Abu Bakar waktu sedekah nggak niat kaya, niat masuk surga. Karena niatnya akhirat, dunianya ikut. Ini orang yang kedua. Niatnya cuma dunia, akhiratnya nggak ada, akhirnya ikut nggak? Wala dunia, wala akhirat. Haula wala quwwata illa billah. Makanya porsinya dunia itu nomor 2 sedangkan akhirat nomor 1. Amalan apapun, hatta haji yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Lagi tadi. Alas. Hmm. 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 Ya, barakallahu fikum. Bahwa gangguan syaitan itu adalah ujian buat kita. Ya, gangguan syaitan ujian buat kita. Pada saat kita mampu bertahan, maka di situ ada pahalanya. Ya. Pada saat kita mampu bertahan, di situ ada pahalanya. Doanya untuk kita adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu melawan syaitan. Agar kita dikasih kesabaran dalam melawan syaitan.
Karena tadi kan Bapak juga udah denger ya setan gimana luar biasa. Dan setan kalau 4 rakaat itu bukan datang di rakaat pertama doang. Sampai salam juga dia datang. Subhanallah, saya ingat Imam Ahmad rahimahullah. Mau meninggal nih, sakarat. Ditalkin sama anaknya, dan Imam Ahmad. Ditalkin, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Apa kata Imam Ahmad? La. Subhanallah. Imam Ahmad qala la. Imam Ahmad bilang tidak saat ditalkin. Anaknya bingung, panik anak. Ya abadi. Ya Allah, ya aku kenapa? Qul la ilaha illallah. Kata ayahnya mengatakan, kata Imam Ahmad, wallahi ja'ani syaitan, demi Allah setan datang kepada saya dan mengatakan fuzta alaina. Udah lolos kamu dari kami. Sudah lolos kamu dari kami. Kata Imam Ahmad, la, belum. Lihat setan kapan datang. Akhir kehidupan manusia masih datang. Na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, maka diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala saat beliau salat, ya, itu ada awan putih atau cahaya putih, ya. Kemudian di cahaya putih itu mengatakan bahwa engkau telah terbebas dari syariat. Terbebas dari apa? Syariat. Udah nggak perlu salat lagi, udah cakep, udah top level. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin. Lihat. Ini siapa gangguannya? Syaitan. Setan luar biasa memang ganggu. Ya. Ibnu Taimiyah, Pak. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara. Dipenjara gara-gara urusan ceramah-ceramahnya yang banyak mengkritisi orang-orang yang melakukan kebid'ahan, akhirnya dipenjara. Ya. Lagi dipenjara. Subhanallah, di Masjid Damaskus ada Ibnu Taimiyah lagi ngajar. Ini kejadian benar ya? Ibnu Taimiyah di penjara, di Masjid Damaskus ada Ibnu Taimiyah lagi ngajar. Ibnu Taimiyah. Itu orang-orang datang ke kajian Ibnu Taimiyah. Beres tuh, bubar, orang-orang di penjara dengar. Ibnu Taimiyah bikin kajian di Masjid Damaskus. Ini yang sipir-sipir penjaranya juga bingung. Loh, dia di dalam sel. Datang ke Ibnu Taimiyah. Langsung Ibnu Taimiyah dicalahin. Kamu kabur? Itu ada kajian kamu di masjid. Wallah, kef kabur. Kalian yang penjara saya di dalam sel dari tadi. Subhanallah. Siapa yang tadi? Murid-muridnya bilang, ya Allah ya Syekh, hadil minal malaikah. Itu malaikat yang menyerupai kamu wahai Syekh. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? La dzaka syaitan. Enggak, setan itu. Malaikat la yakdzib. Malaikat enggak bakal bohong. Kalau setan bohong. Lihat. Ya. Setan mengganggu dengan tipe A dan tipe B, tipe C, tipe D. Coba kalau kita yang jadi Ibnu Taimiyah. Oh iya emang gue itu. Biasa. Jin-jin Islam kita yang begitu. Ibnu Taimiyah lah, syaitan itu. Bohong dia. Menyerupai saya. Allahu Akbar. Ya, lihat. Jadi setan tuh emang bisa menjadikan orang ditarik sampai bisa jadi ujub. Bisa juga dijatuhkan sampai putus asa. Tergantung pintu mana yang lebih terbuka. Itu aja syaitan. Ya pintu tafrid, ya pintu ifrat. Pintu ekstrim kanan, pintu ekstrim kiri. Udah itu syaitan. Ya. Makanya tadi barakallahu fikum, kalau kita sanggup nih ngelawan syaitan dapat pahala tentunya. Ini gangguannya seumur hidup, Pak. Anak bayi baru lahir, nangis, kata Rasulullah SAW, karena disentuh oleh syaitan. Lihat. Baru brojol udah ada setan nih. Ya. Sampai mau meninggal masih diganggu oleh syaitan. Fala haula wala quwata illa billah. Kita mesti berlindung kepada Rabbuna Azza wa Jal. Rabbnya syaitan yang setan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.